Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa dengan saya, Suster Irene Hakam. Kiranya lagu pembuka tadi memberikan rahmat, kekuatan, serta penghiburan bagi kita. Semoga kita semua berada dalam cinta kasih Tuhan, dalam keadaan hati yang bersukacita dan bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan senantiasa alirkan dalam diri kita masing-masing. Dan akhirnya kita pun boleh menjadi saluran sukacita itu bagi siapapun yang kita jumpai dan kita layani. Pada saat ini kita akan membahas tentang stres dan doa. Stres adalah situasi hati yang sedih, tertekan, galau. Kalau orang Buddha mengatakan, itu adalah menutup sukacita Tuhan, memberikan sesuatu energi negatif dalam hidup, dalam diri kita, dan juga mengalirkan energi negatif bagi sesama kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, mari kita mengelola stres kita agar hidup kita yang telah dilimpahkan Tuhan mampu kita syukuri dengan penuh sukacita. Apa yang harus kita lakukan kalau kita stres? Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda atau kita semua pernah mengalami stres? Saya sendiri pernah mengalami stres karena kurang diperhatikan, merasa kurang dicintai, merasa kurang diterima. Hal inilah yang membuat hati kita murung, hati saya murung, hati sedih. Padahal itu sebenarnya terkadang hanya pikiran, belum pada kenyataan. Oleh karena itu, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus saya perbuat? Yang saya perbuat adalah berdoa. Bila hatiku gelisah, kelam kabut tak menentu, aku berseru kepada Tuhan. Di situ saya mengalami kelegaan, menyerahkan segala yang saya rasakan di dalam hati, meluapkan kepada Tuhan, dan Dia akan segera mendengarkannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, doa itu adalah kata-kata yang indah dari lubuk hati kita yang terdalam. Doa adalah sarana bagi kita untuk membersihkan hati nurani kita, sehingga mampu melihat semua perkara hidup kita dengan mata hati Allah, bukan hanya pemikiran kita sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena saudara-saudaraku yang terkasih, yang mengandalkan kekuatannya sendiri adalah sia-sia. Kenapa saya mengatakan sia-sia? Karena hidup kita ini sesungguhnya adalah dari Tuhan, milik Tuhan, dan akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau engkau mengalami stres atau mengalami
ketika saya mengalami hal-hal yang tidak enak, yang membuat hati saya gelisah, kelam kabut tak menentu, saya datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya. Suatu ketika, saya datang kepada Tuhan dan saya membuka kitab suci. Di situ saya menemukan surat Rasul Paulus kepada umat. Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada umat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, di sini saudara-saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus pun sudah meneladankan ini bagi kita. Jikalau kita mengalami suatu tekanan batin, mengalami stres, datanglah kepadanya, maka kita akan dapat menanggung segala sesuatu di dalam Dia, di dalam Yesus, karena Yesus telah mengalahkan maut menjadi kebangkitan. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku yang terkasih, selalu memulai hidup dengan doa, mengakhiri pekerjaan dengan doa, dan tidur malam untuk istirahat dengan doa, agar seluruh hidup kita dipenuhi dengan doa. Apalagi pada masa-masa pandemi sekarang ini yang kurang menentu, banyak tekanan di sana sini, tidak hanya ekonomi, sosial pun berubah. Banyak perubahan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan senantiasa agar melalui doa-doa yang kita lakukan, kita haturkan kepada Tuhan, itu membersihkan hati nurani kita, sehingga kita mampu melihat dengan jernih segala perkara hidup kita. Jangan takut dan jangan gelisah bila saudara-saudaraku mengalami stres. Di situ Tuhan pasti ada. Saya ulangi kata-kata Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, hiduplah senantiasa dalam sukacita Tuhan dengan menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan, karena Dia hanya sejauh doa. Rahmat Tuhan melimpah